Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan, dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Aslina Hotmauli Huta Barat, calon guru penggerak Angkatan 10, guru di SDN 08 Bila Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Pada kesempatan ini, saya meninjau ulang pemahaman saya dalam membuat kesimpulan, koneksi antar materi, dan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang telah saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 di pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, koneksi antar materi. Dengan Bapak fasilitator yang hebat, yaitu Bapak Juliber Arman Simanjuntak SPD, dan Ibu pengajar praktik yang hebat, yaitu Bu Neti Herawati Lubis SPD. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak sesuai kodratnya agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di masa depannya. Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat alam dan keadaannya setiap anak, sehingga kelak mereka benar-benar siap dan tangguh dalam melaksanakan segala kegiatan untuk kepentingan hidup sebagai insan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbudaya dalam arti yang kompleks. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara: kodrat keadaan, prinsip perubahan, dan apa yang berubah. Kodrat keadaan ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan bagian dasar murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan. Prinsip melakukan perubahan di mana kita mengenal namanya asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Apa yang berubah? Yang berubah itu adalah budi pekerti. Budi terdiri dari 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa, yang artinya adalah pikiran, perasaan, dan kemauan. Pekerti adalah tenaga. Perubahan tersebut harus terjadi secara seimbang dengan adanya olah cipta, olah rasa, dan olah karsa, serta olahraga. Trilogi pendidikan yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuthuri handayani, yang berarti di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan dan motivasi. Sekarang saya akan menjawab soal refleksi yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa tugas saya sebagai pendidik paling utama adalah mentransfer ilmu dan pengetahuan, menganggap semua siswa memiliki kemampuan yang sama, melaksanakan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru semata, dan hanya mengutamakan nilai kognitif atau pengetahuan siswa saja, dan mengesampingkan kemampuan dan bakat anak, serta hanya sebagai pemenuhan target kurikulum yang berlaku, baik kurikulum 2013 ataupun kurikulum merdeka. Refleksi yang kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir dan saya sadar bahwa apa yang selama ini saya lakukan atau saya pikirkan
keliru, dan bahkan bisa dibilang salah. Karena kesalahan itu, sehingga saya harus segera berubah untuk memperbaikinya. Perubahan yang saya lakukan diantaranya adalah melaksanakan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada siswa sesuai dengan kodrat keadaan. Siswa bukan lagi menjadi objek pendidikan, melainkan harus menjadi subjek pendidikan. Sebagai guru, saya harus menuntun siswa saya dengan keteladanan, baik keteladanan berliterasi, bersikap, dan berbudi pekerti. Kurikulum Merdeka bukan untuk mempersulit guru, tetapi juga untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga Bapak Ibu guru bisa mewujudkan suasana belajar yang interaktif, bermakna, mendalam, dan si anak bisa menemukan dunia belajarnya di situ. Nakoda yang tangguh tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Oleh karena itu, ia mengajak para guru agar menjadi nakoda yang tangguh. Semua persoalan yang kita hadapi saat ini akan mematahkan dan memperkaya kita sebagai guru. Sebab guru yang hebat tidak akan pernah lahir jika tidak ada murid yang bermasalah. Refleksi yang ketiga yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk menciptakan kelas yang sesuai dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, langkah awal saya adalah berusaha sebaik mungkin dengan sadar dan tulus menjadi teladan berbudi pekerti yang baik bagi siswa-siswi saya. Saya melaksanakan diagnostik awal dengan menggunakan tolak ukur asesmen awal untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik kondisi siswa, kondisi, kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik saya sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi serta keunikan peserta didik yang beragam. Melaksanakan pendidikan yang berpusat pada siswa dan memposisikan diri saya sebagai penuntun dan bukan sebagai pusat pembelajaran dengan konsep merdeka belajar. Salah satu kebiasaan saya dan menjadi sebuah aksi nyata yang telah saya laksanakan diantaranya, saya hadir dan keluar kelas sesuai jadwal pembelajaran dan tepat pada waktu pukul 7 dan pukul 2:12 WIB. Melaksanakan pembiasaan mengapresiasi baik kepada siswa dan juga antar siswa. Misalkan dengan memberi jempol atau memuji, "Kamu hebat" dan "Kamu luar biasa." Dan saya juga menerapkan rasa saling membantu dan saling menghargai. Dan saya akan membuat kesimpulan dari modul 1.1, hendaknya semua guru di Indonesia bisa menerapkan konsep dan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sehingga tercipta pendidikan yang berkarakter bagi generasi penerus bangsa. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ketiganya merupakan peran pendidikan ketika kita berada di depan untuk mengajar, dan ia mampu memancarkan aura kepemimpinan yang memberi suri tauladan yang baik bagi siswanya. Membagikan keutamaan diri yang bersumber dari pengelolaan dan refleksi terus-menerus pada saatnya kita berada di tengah-tengah orang lain. Ia mampu menggelorakan semangat dan memotivasi demi perubahan yang lebih baik. Ketika kita berada di belakang sebagai pengayun atau penasehat, ia mampu menggerakkan orang-orang yang di depannya supaya kehendak tetap menggelora dan keteladanan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Demikian kesimpulan dan refleksi atau koneksi antar materi modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih.